Ini 3 kesalahan komunikasi yang bakal menghancurkan hubungan lo dengan pasangan atau bahkan dengan siapapun. Kesalahan 3 komunikasi ini bakal gue bedah menjadi 3 bagian dan kita bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah kesalahan dari komunikasi pair. Oke, jadi sebelumnya, kenalin nama gue Jason Stanley yang akan membawakan video hari ini. Gue udah punya pengalaman 6 tahun di bidang Science Communication atau ilmu komunikasi, dan gue juga udah ngebantu 1000 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka dari seluruh Indonesia. Jadi gue punya sedikit kredibilitas untuk membicarakan aspek dalam video hari ini, terutama dalam aspek komunikasi. Nah, yang pertama, tadi kan gue sempat bilang bahwa kesalahan dari teori pair komunikasi. Kalau misalkan lo baca di judul pertama video ini, itu kan tentang kesalahan komunikasi yang dapat menghancurkan hubungan lo dengan pasangan. Oke, jadi pas lo bingung kayak, Bang, hubungan dari pair ini dengan komunikasi hubungan pasangan itu maksudnya apa gitu loh. Gini, kalau misalkan lo lihat, di pulpen itu ada ini, gue sebut sebagai pair. Nah, pair ini, kalau di bahasa gue sebutnya pair, kalau misalkan lo tekan ke bawah, tekan terus-terusan ke bawah banget, kalau misalkan dia udah full di bawah sini, dan lo lepasin tangan lo, dia bakal terbangnya langsung lebih jauh loncatnya. Tapi kalau misalkan lo cuman kayak sedikit doang nih, lo tekan, paling dia cuman kayak, ya cuman sedikit doang mentangnya. Jadi, semakin lo tekan ke bawah, semakin dia udah gak kuat nahan tekanan lo, dan ketika lo lepas, dia bakal bener-bener loncat banget, gitu. Entah kemana gitu loh. Nah, Bang, hubungan dengan komunikasi itu maksudnya kayak gimana dan apa hubungannya? Gini, dalam hubungan pasangan dengan kayak misalkan lo dengan istri lo atau mungkin dengan suami lo, pair ini itu digambarkan sebagai sebuah permasalahan. Jadi pernah gak sih lo punya habits kayak misalkan, oh ini pasangan gue nih sama gue gitu lagi ada masalah, ya udah gue kayak ya udah biarin aja hari ini, besok terus lo bangun tidur dan masalah itu terjadi lagi sama pasangan lo dan lo nggak omongin, lo tahan terus kayak seolah-olah ya udahlah biarin dia tersadar sendiri. Ini sering banget dengan konsep yang namanya kode-kodean gitu loh. Nah, ketika masalah itu kita nggak omongin bersama pasangan, masalah itu lo bisa gambarkan sebagai sebuah pair tersebut. Semakin oke, masalahnya semakin banyak, nambah lagi masalah nggak diomongin, nambah lagi masalah nggak diomongin, nambah lagi masalah nggak diomongin. Ketika udah sampai titiknya banget nih, entah mungkin ada pemicu kecil yang kayak, oh kenapa, ini makanya sering banget kejadian kayak lo nemu sebuah kesalahan kecil yang lo lakuin, itu bikin pasangan lo meledak banget gitu. Itu bukan karena memang kesalahan kecil itu menyebabkan ledakan itu, bukan. Tapi ledakan itu terjadi karena udah lama banget ditahan di sini. Bang, kalau kayak gitu, gimana gue bisa mengatasi permasalahan ini? Permasalahan ini, itu bisa lo atasin dengan lo komitmen bersama pasangan lo, yaitu dengan lo bilang, kalau misalkan sampai ada masalah antara lo dan pasangan lo, jangan pernah lo tidur membawa masalah. Karena ketika lo tidur membawa masalah itu bakal berlanjut lagi besok, minggu depan, bulan depan nggak diomongin. Intinya akhirnya lama-lama jadi meledak. Intinya jangan pernah lo nimbun masalah. Ajak pasangan lo untuk duduk bareng, dan lo ngobrol bareng pasangan lo tentang gimana solusi dari masalah tersebut. Dan cari deh, kira-kira kita gimana nih bisa nyelesain masalah ini. Karena, Bang, tapi pasangan gue nih nggak bisa diajak ngobrol kayak gitu, Bang. Berarti nggak cocok gitu. Jadi jangan samakan kayak, oke, Bang, gue nggak bisa ngomongin ini bareng pasangan gue, karena dia nggak mau ngebahas tentang masalah tersebut atau dia nggak mau berkompromi cari solusinya itu apa, ya udah itu bukan berarti itu kesalahan lo, berarti emang nggak cocok aja, dia bukan orang yang kompeten dalam komunikasi dan berarti dia kurang kompeten menjadi seorang pasangan bagi lo juga. Jadi ini berlaku juga bagi lo, kalau misalkan lo sering punya kebiasaan buat kayak nimbun semua hal baru lo omongin besokan hari atau minggu depannya, mendingan lo minimalisir hal tersebut dan omongin dari sekarang juga. Kesalahan yang kedua dari komunikasi dalam pasangan yang bahkan menghancurkan hubungan lo juga, yaitu adalah dengan membiarkan orang lain itu menjadi teman lo. Nah ini agak sedikit klise. Nah maksudnya, Bang, kenapa lo maksud kayak gitu? Gini, dalam dunia komunikasi ada yang disebut sebagai social penetration theory. Lo bisa pelajari ini by the way di Communication Mastery nanti di kursus gue yang bakal gue launching juga. Lo bisa cek aja nanti linknya mungkin di pin komentar di bawah di stanleyacademy.com. Di sana gue bakal ngebedah full tentang teori ini. Tapi the point is, social penetration theory secara singkat adalah manusia itu ibaratnya kayak bawang. Lo tau kan bawang, lo kupas, dia kebuka nih lapisan awalnya. Terus dikupas lagi, masuk lagi lapisan dalamnya, dan dikupas lagi, itu ada lagi lapisan dalamnya lagi. Nah, manusia dalam social penetration theory itu digambarkan kayak sebuah bawang. Jadi ada lapisan-lapisannya, lapisan luar, dalam, tengah. Oke. Bang,
Maksudnya tuh gimana? Nah ini yang sering banget, makanya gue bilang kesalahan kedua ini fatal banget, karena ini sering banget menjadi penyebab perselingkuhan. Jadi ketika lo membiarkan orang lain, jadi alurnya ingat ya, dari luar ke dalam, ada 3 lapisan misalkan nih ya. Lapisan luar adalah tentang lo tuh bisa men-sharingkan informasi kayak nama lo siapa, pekerjaan lo itu apa, lalu lo sukanya itu misalkan tinggal lo tinggal di mana, dan ya ibaratnya kayak gitu-gitu doang aja lah, lapisan luar. Yang bisa lo obrolin bareng orang yang baru lo kenal bahkan. Lapisan tengah itu kayak lo tuh udah mulai ngobrol bareng orang yang mungkin udah ada hubungan bareng lo. Dari itu mungkin teman kerja, teman biasa, atau ya lo pernah ngobrol-ngobrol sama orang ini lah. Udah 2 kali, 3 kali. Nah ini lo udah bisa mulai men-sharingkan kayak pandangan lo, opini lo, keyakinan lo. Kayak misalkan contoh gue lagi pergi, terus gue ketemu sama teman gue, dan kita ngebahas tentang filsafat stoikisme. Pandangan gue terhadap filsafat stoikisme itu kayak gimana. Nah itu di lapisan menengah. Lapisan tengah ini itu biasanya sudah mulai ada emotion atau keterlibatan emosi. Kayak kamu lagi sedih ya, oh lo lagi sedih ya bro, oh lo lagi apa ya, itu semua nggak masalah, oke? Nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah lapisan dalamnya. Biasa orang kalau dari lapisan luar itu bisa masuk ke lapisan dalam. Ini lapisan dalam ini udah menggan hal-hal personal tentang lo lah. Kayak misalkan lo takutnya itu apa, terus pasangan lo lagi kayak gimana. Jadi semua hal itu bisa lo sampaikan dalam lapisan personal. Nah, seringnya terjadi oke, penyebab perselingkuhan sering terjadi karena lo membiarkan orang lain yang mungkin bukan teman lo, teman juga harus di-aware, tapi orang yang baru lo kenal itu lo ladenin chattingannya, atau kayak ya lo, oh tinggal di mana? Lo tahu intensi dia bukan buat temenan sama lo bisa dapat feel-nya, tapi lo masih kayak buat jaga hubungan, oh enggak, lo nggak bakal pernah jaga hubungan dengan orang tersebut kalau memang dari awal hubungannya bukan untuk berteman. Oke, jadi perhatikan siapa yang lo biarkan masuk ke dalam lapisan diri lo. Yang ketiga, kesalahan ketiga dalam komunikasi yang bakal menghancurkan hubungan lo dengan pasangan, yaitu adalah lo terlalu sering banget mengedepankan perspektif lo. Lo nggak mau dengerin perspektif pasangan lo. Kayak yang penting gue ya gue gitu loh. Oh nggak bisa. Lo harus duduk. Tempatin posisi lo di posisi dia. Misalkan lo berantem karena dia nggak pernah punya waktu buat lo. Coba tempatin dulu posisi lo di posisi dia. Oke, kayak lo misalnya jadi ngomong dulu, oh iya sih aku paham misalnya aku jadi kamu, sibuk banget deh dari pagi sampai malam, pulang ke rumah sampai jam 8. Oke deh gini deh, kalau pengen minta waktu lebih dari kamu, gimana kalau Sabtu? Kan kamu kan mungkin biasanya kerja Sabtu kan. Aku minta waktunya jam 8 sampai jam 9, full quality time buat kita gimana? Lo lihat, ketika lo mendapatkan posisi lo di posisi pasangan lo tuh memahami terlebih dahulu, baru lo minta dipahami. Nah ini yang powerful banget dalam hubungan. Ketika lo pengen memahami terlebih dahulu, dan pasangan akhirnya merasa dipahami oleh lo, dia bakal runtuh ego defensifnya, dan akan lebih mulai pengen memahami, mendengarkan apa yang lo bicarakan. Jadi ini efektif banget, terutama untuk buat menyelesaikan sebuah masalah. Nah, by the way, kalau misalkan lo pengen bener-bener serius ngasah skill komunikasi lo, dalam 30 hari ke depan bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap belibet, bahkan bisa menguasai skill komunikasi yang jauh lebih rumit kayak berretorika, berargumen, nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi makin manusia, bikin siapapun bilang yang lo minta, dan masih banyak banget lainnya. Lo bisa cek aja stanleyacademy.com, di sana kita sedang bantu 1.100 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka. Dan jika dalam 30 hari ini lo nggak ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, uang lo bakal di-refund 100%. Jadi kalau misalnya lo tertarik pengen join untuk programnya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah.